orang menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Begini Bang Suma lihat, kalau di sini kalau malaikat, maka pasti tulis maka malaikat Tuhan datang kepada Abraham. Masalahnya di sini ditulis, maka Tuhan menampakkan diri. Bung, Ya. Tuhan menampakkan diri melalui ciptaan. Itu tidak salah. Tetapi bukan Tuhan yang datang dalam bentuk ciptaan. Tuhan menyatakan, Tuhan menampakkan, Tuhan memperlihatkan keberadaannya melalui ciptaan. Itu tidak salah. Tuhan menyatakan keberadaannya, kehadirannya melalui ciptaannya. Itu tidak salah. Adanya malaikat bukti adanya Tuhan. Tetapi malaikat ini bukanlah Tuhan. Coba Anda baca di dalam Kejadian 22 nomor 11 yang saya tunjukkan tadi. Dan Anda baca lagi pengakuan Yesus dalam Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, 36. Bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan siapapun yang diserai tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Tuh, itu jelas itu, Bu. Oke, Bang Suma, masalahnya di sini tertulis begitu. Masa saya harus percaya yang tidak tertulis? Kan tidak mungkin, Bang Suma. Mazmur 82 itu juga nggak disebut malaikat, tapi di situ malaikat. Coba Anda baca Mazmur 82 itu. Iya, saya kan tadi bawakan kejadian mungkin. Iya, Bang Zuma itu sudah menerangkan bahkan malaikat pun bisa disebut Tuhan. Musa disebut Tuhan. Musa Keluaran disebut Tuhan. 7. Keluaran 7 nomor 1. Keluaran 7 ya, ntar saya lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abang. Nah, di sini Tuhan mengangkat Musa sebagai Tuhan bagi Firaun. Nah, pertanyaannya, kalau Musa saja diangkat sebagai Tuhan, kenapa kenapa Bang Suma menolak Yesus sebagai Tuhan? Nggak paham dia Bang Juma. Padahal dari terangan tadi itu Yohanes 10 ayat 34. Nah, itu beda. Ini beda lagi ayatnya. Jadi maksud dari begini Bang Suma, kenapa Tuhan mengangkat Musa sebagai Tuhan bagi Firaun? Maksudnya begini, supaya bangsa Israel, bahkan Firaun itu harus taat kepada hukum Taurat yang dibawa oleh Musa itu, ajaran-ajarannya Musa itu. Jadi taat kepada ajarannya Musa itu sama dengan taat kepada Tuhan Yahweh itu. Nah, begitupun kami Kristen, taat kepada Yesus itu sama artinya taat kepada Bapa, begitu saudara. Oke. Anda ke gereja ibadah sembahyang hari Minggu itu taat kepada siapa? Nah, kalau kami masalah hari itu ibadah itu bukan hari Minggu saja. Di sana letak kekeliruan Bang Suma. Kami Pertanyaan saya, Anda ibadah hari Minggu itu siapa yang perintahkan dan Anda taat kepada siapa? Anda kan tadi mengatakan taat kepada perintah Yesus sama dengan taat kepada perintah Tuhan Bapa. Pertanyaan saya, Anda taat ke Sabat? Minggu. Perintah Yesus. Oh, Sabat. Sabtu. Oke, saya akan tunjukkan kepada Bang Suma bahwa di mana Yesus meniadakan hari Sabat. Bahkan itu alasan kenapa Yesus disalib ya. Tunggu saya. Yesus meniadakan hari Sabat. Ya, nanti itu pada panen. Bukan ya, panen metik gandum Matius 12 ya. Itu. Lukas 1 sampai Matius 15. Lukas Lukas 6 ayat 1 sampai 11 tuh. Kalau kita baca itu di sana bahkan Yesus tuh menyembuhkan orang Iya, yang saya tanya perintah ibadah minggunya itu dari mana?
Kan berbicara mengenai ketaatan. Siapa yang Anda taati sampai Anda ibadah minggu? Ada perintah. Di sini kan tadi Bang Suma bawa hari Sabat. Ini saya ikuti. Di sini ternyata hari Sabat pun itu kan hari Sabat kan nggak boleh melakukan pekerjaan. Yesus sendiri menyembuhkan orang sakit. Itu pada sudah hari diterangkan dalam Al-Quran, menghalalkan sebagian diharamkan kepada itu dah. Sekarang yang ditanya itu hari Minggu. Berarti bukan hari Sabat yang spesial dong? Ya, sekarang hari Minggu itu siapa perintahkan? Semua hari spesial kan? Nah, kalau Bang Suma bertanya kenapa Kristen beribadah hari Minggu, itu karena pas kenaikan Bang Suma. Ini kan Yesus. Ada perintah. Kalau perintahnya itu yang dua perintah itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap budimu. Terus Allah perintahkan ibadah hari apa? Seperti dirimu sendiri. Itu hukum Taurat itu, Bang. Itu hukum Taurat, bukan ajaran Kristen itu. Itu ajaran Yahudi. Loh, itu dua perintah itu ada tertulis di dalam kitab perjanjian. Iya, baru, tapi itu adalah kandungan Taurat, Bang. Matius 12 nomor 32 33 34. Jadi hukum kasih itu adalah kandungan daripada Taurat. Sedangkan Taurat tidak dijalankan lagi. Bang Suma, berarti kita fix dulu bahwa Allah tidak pernah menampakkan diri kepada Rasulullah dan para sahabat. Itu berarti Allah itu tidak Allah yang Bang Suma percaya itu tidak sama dengan Allah. Kenapa loncat-loncat Bang Pri? Bang Pri kalau diskusi jangan loncat-loncat biar nggak pusing. Sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Apakah Tuhannya Yahudi pernah menampakkan diri kepada Paulus? Oh, kan tadi saya bahas tuh tentang Tuhan Yesus itu kitab Kejadian tuh kitabnya siapa Bang Suma? Itu itu orang Yahudi punya. Yang saya tanya, Iya. apakah Tuhannya Yahudi pernah menampakkan diri kepada Paulus? Kan tadi saya sudah tunjukkan bahwa Yahudi Tuhannya bisa menampakkan diri. Nah, sekarang kalau masuk kepada perjanjian baru, itu bahkan lebih real lagi Tuhan menampakkan diri, begitu. Tuhan turun langsung jadi manusia. Nah, pertanyaan saya, Tuhannya Bang Suma ini yang mana? Kok Loh, sekarang Bapak tidak, Bapak di Al-Quran tidak ada Bapak. Yang ada saya temukan Allah. Terus kami umat Kristen itu percaya bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Bani Israel. Nah, sekarang Bang Suma bahkan kalau masuk ke dalam Al-Quran, Tuhan yang benar itu menurut Al-Quran itu Tuhan dari Mekah. Nah, ini saya jadi bingung sendiri Bang Suma, yang benar yang mana, Tuhan yang mana nih, Bani Israel atau Tuhan Mekah nih? Begitu Bang Suma. sekarang saya tanya sama saudara, dengarkan saya. Tuhannya Bani Israel itu apakah Tuhan di negeri Mekah atau bukan? Pertanyaannya bagaimana Bang Suma biar saya bisa cerna maksudnya. Tuhannya Bani Israel apakah bukan Tuhan untuk negeri Mekah? Tuhan untuk semua bangsa, hanya Tuhan tuh. Berarti Tuhannya Bani Israel juga Tuhannya negeri Mekah. Untuk semua bangsa, bukan cuma Mekah aja. Semua Berarti Tuhannya Bani Israel juga adalah Tuhannya negeri Mekah. Kalau Tuhan Bani Israel kan Tuhan semua bangsa maksudnya, Bang Suma. Bukan untuk Berarti Mekah. bukan Tuhan bagi negeri Mekah. Bukan cuma Mekah saja, untuk semua bangsa Bang Suma. Saya tidak tanya bangsa lain, Bung. Saya cuma tanya, apakah Tuhannya Bani Israel juga Tuhan bagi negeri Mekah? Iya, Ya atau tidak? iya benar. Nah, selesai kita ya. Tapi Tuhan tidak pernah menyampaikan segala sesuatu kepada bangsa lain. Yang datang ke Pulau Patmos itu apa? Yang terbang-terbang itu?
maksudnya Tuhan tidak pernah menyampaikan firman-Nya kepada tadi saya sudah tunjukkan ya. Nggak, Lukas Tadi bangsa kalau- apa? Aku tanya dulu. Lukas saya kurang tahu, Bang Suma. Iya, saya bukan gereja. soalnya. Lukas itu orang Yunani, kawan seperjalanan Paulus, dia tabibnya Paulus. Yunani dia. Loh kenapa hilang? Aduh, memang susah nih orang ini. Pusing dia, pusing. Aduh, lainnya. Ya, jadi saya mau meluruskan sedikit nih Bang Zuma. Jadi tadi apa yang dibilang sama Brother Free itu sebenarnya mengenai ibadah di hari Minggu itu sebenarnya Sabat itu bukan ditiadakan. Hari Sabat itu digenapi. Sabat tetap hari Sabtu, hari ketujuh, hari perhentian. Kalau hari Minggu itu sebenarnya itu kenapa orang Kristen itu ibadah di hari Minggu? Secara ritual ya, ritualitas itu karena memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus, bukan hari kenaikan. Tadi Bang Pri juga kurang tepat ya gitu. Jadi hari Minggu itu karena memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus, dan kurang lebih di abad ketiga itu disahkan oleh Konstantinopel ya, kurang lebih seperti itulah. Tapi pada intinya orang Kristen itu dapat ibadah di hari apa saja dan kapan saja dan di mana saja itu dapat ibadah. Terlebih lagi ibadah orang Kristen itu sesungguhnya itu di Roma 12 ayat 1, yaitu mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang suci, dan yang berkenan kepada Allah. Tapi yang tadi Bang Free itu dengan Bang Zuma itu diskusikan itu sebenarnya itu lebih ke arah konsep sih. Kalau konsepnya di Islam itu kan bahwa kan Allah itu tidak beranak dan diperanakan dan tidak dapat diserupakan dengan apapun juga. Kalau Allah itu dapat diserupakan, maka itu bukan Allah ya kan. Kurang lebih kan doktrinnya kan seperti itu. Makanya kalau tadi Bang Free itu ingin menyamakan atau ingin ya apalah gitu, ya nggak akan ketemu titiknya karena memang konsepnya berbeda gitu. Sedangkan kalau di dalam kekristenan sendiri konsepnya Tuhan atau apa ya, atau Allah itu ya, itu Tuhan itu merevealkan, menyatakan dirinya dalam teofani, di dalam seperti di Perjanjian Lama waktu menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dikejar oleh tentara Mesir, itu menyertainya dengan tiang awan dan tiang api, ya kan? Gitu. Nah, memang kalau di dalam konsep keislaman kan memang kan Allah itu tidak menampakkan diri secara seperti di iman orang Kristen, memang ya berbeda, maka nggak akan ketemu titiknya gitu, kurang lebih sih seperti Ya itu bukan ya. cuma Kristen aja Bang, sama Yahudi juga beda Kristen itu. Karena orang Yahudi juga tidak punya pemahaman sebagaimana Kristen. Orang Yahudi nggak punya pemahaman Tuhan datang sebagai apapun itu, tidak. Dia itu hanya menunjukkan apa ya, menunjukkan eksistensinya, bukan menunjukkan dia berubah jadi tiang awan, tiang api, tidak seperti itu. Itu dalam konsep Yahudi Bang. Tapi pada realitasnya memang di kitab Perjanjian Lama itu atau kitab orang Yahudi itu memang Tuhan menyatakan dirinya dalam berupa-rupa. Salah satunya tiang awan dan tiang api, memang ada itu dicatat. Iya, orang Yahudi nggak punya pemahaman seperti itu, nggak ada pemahaman itu. Makanya kalau Anda lihat di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18, itu Tuhan tidak meninggalkan tempatnya. Dia cukup dari kediamannya mampu mengampuni manusia, nggak perlu turun dia Bang. Di situ dikatakan, benarkah Tuhan tidak tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya? Apalagi rumah yang kudiami ini. Jadi tidak mungkin Tuhan datang ke dunia, tidak. Orang Yahudi nggak punya pemahaman seperti itu. Makanya Tuhannya Kristen sama Tuhannya Yahudi itu beda.
Beda. Orang Yahudi nggak punya pemahaman nggak pernah menyamakan Tuhannya dengan Tuhannya orang Kristen. Makanya orang-orang Yahudi menganggap kalian ini penyembah-penyembah najis atau habodah jahrah. Makanya betul. mereka itu lebih suka ibadah di masjid daripada di gereja. Karena mereka menganggap Tuhannya sama, seperti yang dikatakan oleh Rabi Saadia Gaon bahwa Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam itu sama. Kita nggak pernah menyamakan, dia sendiri yang menyamakan, Bang. Nggak ada satu kata pun dari rabi-rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhannya Kristen dan Tuhan mereka sama. Nggak ada. Anda Ya, bisa jadi- tunjukkan bukti. Iya, jadi gini, saya luruskan sedikit. Jadi begini, orang Yahudi itu memang dari sejak awal itu menolak konsep di mana Tuhan itu datang ke dunia menjadi manusia. Dia percayanya Mesias itu ya dalam keturunan manusia, tapi bukannya Allah yang menjadi manusia. Makanya ketika Yesus berkata sebelum Abraham ada, aku telah ada, di Yohanes 8 itu dikatakan seperti itu, maka orang-orang Yahudi mengambil batu dan melempari Yesus, tapi Yesus menghilang. Cek. Iya. Jadi memang dalam konsep orang Yahudi dan di dalam paradigma pemikiran orang Yahudi kebanyakan mayoritasnya memang seperti itu, kecuali para nabi, karena para nabi itu memang menubuatkan bahwa Mesias itu akan datang, ya kan, gitu. Jadi sebenarnya yang datang itu sedikit, Bang. Mesias dalam pandangan Yahudi itu bukan Tuhan yang datang sebagai manusia. Kalau Anda lihat di dalam kitab Yesaya 19 ayat 20, ketika Tuhan hendak menyelamatkan satu bangsa, Tuhan mengutus juru selamat. Siapa dia? Musa. Coba baca. Jadi bukan cuma juru selamat itu bukan cuma Yesus, Musa juga juru selamat. Betul enggak, akhi guruku? Ya, betul. Lanjut akhi, lanjut. Saya nyala sedikit aja. Silakan. Cukup. Silakan. Iya, jadi saya teruskan sedikit. Jadi memang di dalam konsep orang Yahudi, di dalam pemikirannya, sampai kapanpun, kecuali nanti sesudah masa tribulasi, kalau kalian pernah dengar kata-kata tribulasi, ya sampai masa tribulasi tiba, ya mereka akan tetap sebagian besar, hampir 90% itu menolak kekristenan atau menolak Yesus Kristus, karena mereka saja yang menghasut pemerintah Romawi pada masa itu untuk menyalibkan Yesus Kristus. Maka dari itu orang Israel itu kan dihukum di tahun 70 Masehi, bait suci Yahudi yang kedua kali dibangun oleh Raja Salomo itu dihancurkan, akhirnya mereka diserahkan ke seluruh penjuru dunia. Baru tahun 1948 dipulangkan pulang kembali ke Yerusalem di diaspora, ya kan? Ya memang mereka selama kurang lebih 2000 tahun itu memang sedang dihukum oleh Tuhan, gitu ya kan. Tetapi di sini yang kita mau bicarakan adalah sebenarnya memang di dalam konsep ketuhanan Kristen dan Islam itu memang titik ketemunya memang nggak akan pernah ketemu titik kalau dicarinya, gitu. Karena yang satu konsepnya adalah ya seperti itu, yang satu bahwa Allah itu tidak beranak dan diperanakan dan tidak dapat menyerupai apapun juga. Kalau menyerupai apapun juga berarti itu sama dengan ciptaan, ya kan, kurang lebih seperti itu, ya kan. Dan tauhid juga sih. Sedangkan kalau di dalam iman kekristenan adalah Tuhan itu adalah ehad. Ehad itu merupakan satu kesatuan. Buset, ehad kok kesatuan. Iya, ehad itu merupakan Kata ehad kalau itu ditujukan kepada Tuhan dalam pandangan Yahudi sekalipun itu tidak unity dia. Bukan seperti orang kawin yang tadinya berpisah lalu kumpul dikatakan ehad, bukan seperti itu. Seperti di dalam kitab Kejadian 2 ayat 24. Ya, mereka menjadi satu daging, ehad, bukan seperti itu konsep Tuhan. Tuh, kalau itu diletakkan kepada Tuhan, ehad, itu maknanya tunggal. Makanya Yesus berkata, engkaulah satu-satunya, artinya tunggal. Bukan unity, Bang. Kalau satu-satunya itu tunggal, bukan trinitas. Trinitas itu dari beberapa bagian menjadi satu. Sementara Tuhan tidak seperti itu. Makanya Yesus tidak pernah mengajarkan tentang trinitas. Dan konsep ketuhanan Kristen ini dia
nyempal sendiri, berbeda dengan konsep ketuhanan yang diajarkan para nabi, juga berbeda dengan konsep ketuhanan Islam. Tidak ada orang Yahudi itu memahami bahwa Tuhan itu Trinitas. Bahkan para murid sekalipun tidak pernah memahami Tuhan itu Trinitas. Kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, Paulus bertanya kepada para murid, sudahkah kamu ketika kamu menjadi percaya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Mereka menjawab belum, bahkan kami tidak kenal ada Roh Kudus. Coba, ini janggal enggak kalau memang Tuhan itu Trinitas? Kenapa para guru mereka tidak mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan? Bahkan mereka tidak kenal ada Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa ajaran Trinitas tidak pernah disandangkan, tidak pernah diajarkan oleh Yesus ataupun siapapun. Tidak pernah. Trinitas itu hadir nanti ketika Konsili Kalkedon tahun 381 seingat saya. Iya, Ya? saya luruskan sedikit. Jadi gini, saya luruskan sedikit ya. Kata-kata tauhid, kata-kata Tritunggal memang tidak pernah ada tertulis secara letterlux di dalam Alkitab. Sama seperti kata tauhid itu tidak pernah ada tertulis secara letterlux di Al-Qur'an. Tetapi di di kitab Yohanes dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa barang siapa mau menyembah Bapa, dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Ya kan? Lalu Yesus juga pernah berkata bahwa perkataanku ialah roh dan kehidupan. Artinya adalah Allah itu yang diimani oleh orang Kristen itu adalah Allah yang sifatnya adalah roh atau mahazatnya itu roh seperti Oke, saya di komentari, dalam Bang. Oke, saya komentari. Ketika Yesus bercerita atau mengabarkan tentang Bapa, mengabarkan tentang Tuhan, itu dia menggunakan bahasa perumpamaan. Di mana bisa kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Ada saatnya nanti aku akan berkata kepadamu secara terus terang, memberitakan tentang Bapa. Jadi ketika Yesus berkata Allah itu roh, itu bukan berarti wujudnya Allah itu adalah roh kayak Casper, bukan. Maksud Yesus Allah itu tidak terlihat. Sebagaimana yang diterangkan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37. Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itulah maksudnya Allah itu roh. Tetapi kalau Anda tetap memahami roh di situ adalah secara harafiah, kenapa ketika ada ayat di Bible yang mengatakan Allah itu api yang membakar, api itu gunung batu, kenapa nggak Anda pahami secara harafiah? Padahal diksinya sama. Allah itu roh, Allah gunung batu, Allah api yang membakar. Kalau Anda pahami Anda tidak boleh standar ganda karena diksinya sama. Seharusnya Tuhan Anda adalah gunung batu, Tuhan Anda adalah api. Bagaimana kalau begitu? Itu kan harus sesuai dengan konteks ya, Pak. Nah, makanya dilihat konteks. Nah gini, kalau kita membahas Alkitab ya, itu harus sesuai dengan konteks. Kalau Betul, di luar setuju. konteks, maka akan berbeda lagi. Yang tadi dikatakan bahwa barang siapa menyembah Allah harus di dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu ada roh. Itu paralel dengan di kitab Kejadian dikatakan di mana ketika bumi belum ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka bumi belum berbentuk dan samudra raya, maka roh Allah atau ruah hakodes atau roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air, ya kan? Lebih tepat itu mengerami sebenarnya ketika bumi watohu wabohu wakosek, ketika bumi bercampur baur dan kacau. Nah itu maknanya dalam lagi ada tersendiri penjelasannya. Tetapi di sini yang mau saya tekankan adalah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu semuanya itu paralel, semuanya itu ada benang merahnya gitu. Dan kita nggak bisa mencomot ayat Alkitab lalu kita artikan sesuai dengan paradigma kita. Nah itu nggak bisa, nggak cocok. Nah, gitu. Seharusnya ketika Anda memahami kitabnya orang Yahudi, jangan pakai pemahaman Kristen. Karena ketika di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2 roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, orang Yahudi tidak pernah memahami bahwa Allah itu wujudnya roh. Tetapi itu adalah dipahami sebagai angin. Makanya kalau Anda lihat di dalam Sefaria itu wind of God.
Nih gini Pak, gini Pak ya, gini Pak. Gimana? Gini Pak. Orang Yahudi itu memang nggak mengenal. Nah, sekarang mana yang saya percaya? Anda yang mencomot kitabnya Yahudi atau orang Yahudi sendiri yang memberi pemahaman? Itu kitabnya Yahudi. Maka standar yang kita pakai adalah pernyataan Yahudi, bukan pernyataan Kristen. Itu bukan kitabnya Kristen. Loh, gitu loh. bukan. Bahkan Loh, bukan. rabi-rabi Yahudi seperti Rasi juga menafsirkan bahwa itu adalah angin. Makanya Pak, kalau Anda lihat di Sefaria itu dikatakan wind of God. Enggak, sebentar Begitu, gini. Bang. Iya, sebentar gini. Jadi nggak bisa ya kan, standarisasinya harus dari para rabi, karena para rabi saja tidak mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, sebagai juru selamat, ya kan? Kan seperti itu. Karena Gitu. memang Yesus tidak cocok, Bang. Yesus tidak cocok dengan nubuatan. Contoh, di dalam Daniel 9 ayat 25, semenjak firman itu keluar, Yerusalem akan dipulihkan. Coba saya tanya, ketika Yesus datang, apa yang dipulihkan Yesus di Yerusalem? Cocok enggak dengan Yesus? Itu nubuatan tentang akhir zaman, Pak. Oh, akhir itu beda zaman. lagi. Iya, itu namanya eskatologi. Bapak kan nggak ngerti nubuatan 70 kali 7 masa. Itu jangan ambil comot dari Daniel 9 ayat 24 sampai Bang, tanggal. kedatangan yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi adalah saya jelasin. yang bisa Nih, gini saya jelasin, membebaskan Pak. Yerusalem Nih, gini dari saya penjajahan jelasin. Roma, Bang. Saya jelasin. Itu yang ditunggu-tunggu. Bentar Bang John jangan debat kusir. Kayak tadi kan Bentar, enak. ya. Jangan debat kusir. Orang Yahudi berdasarkan kitab mereka, ya, yang ditunggu-tunggu adalah seorang Mesias yang bisa membebaskan Yerusalem dari penjajahan, bukan penyelamat dari dosa. Enggak, orang Yahudi nggak pernah berpikir itu. Di kitab mereka pun tidak ada. Yesus dikatakan akan jadi juru selamat. Ayat mana coba? Ayo. Nubuatan mana yang mau Anda pakai cocok dengan Yesus? Silakan. Nah, saya tunggu. Ya, jadi gini. Kalau misalkan tadi Bapak bilang orang Yahudi itu konsep Mesiasnya itu nggak seperti apa yang konsepnya orang Kristen, itu memang benar karena dari awal pun kan, juga bener lagi. enggak. Sebentar saya selesaikan dulu. Iya kan, belum selesai kan saya bicara. Jadi gini, makanya kenapa sampai Petrus pun ketika Yesus mau disalib pun Petrus berkata, janganlah kiranya hal itu terjadi, kata Yesus, nyala engkau iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah, ya kan? Jadi sebenarnya orang di dalam perjanjian lama itu, termasuk murid-murid Yesus pun itu nggak mengerti bahwa kedatangan Yesus Kristus itu ke dalam dunia itu untuk menyelesaikan penebusan dosa. Nah, ini saya minta Mereka ayatnya nih. menganggapnya- Ajaran Yesus mana yang mengatakan bahwa dia itu disalib untuk menebus dosa? Ayo, mana ayatnya? Anak manusia datang untuk memberikan tebusan atau nyawa bagi banyak orang. Kan ada. Saya ayatnya nggak gitu hafal. Yang pasti ada tertulis. Kan Bang Zuma lebih hafal ayat Alkitab kayaknya. Pasti Bang Zuma pasti pernah baca kalau memang itu gitu. Masih banyak lagi sih sebenarnya. Di kitab Ibrani dikatakan setelah selesai mengadakan penyucian. Kalau Paulus memang mengajarkan bahwa konsep keselamatan itu dengan cara dia mati disalib, karena menurut Ya. Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat Ya. 16-18, kalau Yesus tidak disalib, tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah ajaranku. Betul. Nah, Betul. sekarang Yesus itu tidak pernah meletakkan keselamatan itu pada penyaliban. Makanya ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, ketika orang kaya itu ingin masuk surga itu caranya seperti apa, Yesus tidak menunjukkan penyaliban. Yang ditunjukkan Yesus, kamu harus taat terhadap perintah Tuhan. Anda baca Lukas 18 ayat 18 ataupun di dalam Matius 19 ayat 17 dan seterusnya. Anda baca. Yesus nggak pernah percaya kalau aku disalib kamu masuk surga. Nggak ada Yesus mengatakan itu. Oke, boleh saya jawab ya? Ya. Jadi gini, di kitab Matius itu mau di Matius, di Lukas, di Markus itu ada ayatnya. Ketika Yesus mengatakan, aku datang untuk memberikan nyawaku bagi tebusan bagi banyak orang. Itu ada ayatnya, silahkan dicari sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus berkata di kitab Yohanes, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
gitu ya kan, dan masih banyak ayat-ayat lagi Oke. gitu ya kan. Jadi gini Bang, Oke. untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal itu bukan percaya Yesus Tuhan ataupun mati disalib, tidak. Yohanes 17 ayat 3 ini, ayat ini sangat populer. Hidup yang kekal itu mengenai itu saja. Itulah hidup yang kekal. Tidak pernah Yesus mengatakan percaya aku Tuhan, nggak ada. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Percaya apa? Percaya Dia sebagai utusan, bukan percaya Dia sebagai Tuhan. Itu nggak ada. Di mana percaya aku Tuhan masuk surga? Nggak ada, Bang. Ini gini ya, saya jelasin dulu ya satu-satu ya. Kalau tadi kan Bapak kan memakai Yohanes 17 ayat 3 ya. Itu sebenarnya itu di bawahnya itu ada ayat-ayat selanjutnya, Pak. Jadi nggak bisa dipakai sepenggal gitu aja. Karena dulu saya saksi Yehova. Saya ini dulu saksi Yehova. Saya sering menyerang iman kekristenan dari sisi kemanusiaannya. Coba Anda baca di ayat 8. Yohanes 17 ayat 8 Anda baca. Yesus ingin dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Baca ayat 8. Itu Yohanes 17 itu doa Betul. Yesus. Doa Yesus untuk terakhir, murid-muridnya. Iya, doa Yesus untuk murid-muridnya. Di situ juga harus dilihat bahwa dia berkata, Bapa permuliakanlah namamu yang telah Engkau berikan kepadaku sebelum dunia ada. Iya kan? Jadi itu sebelum dunia ada, Yesus Kristus sudah ada bersama-sama dengan Allah di alam kekekalan, di luar dimensi waktu, space, matter, and time, di luar dimensi waktu, tempat, dan materi, ya kan? Gitu. Nah, jadi Allah itu kalau dikatakan Allah itu satu ya memang tunggal, ya memang itu tunggal. Tapi Allah itu kan kita harus mengerti konsep kealahan adalah sebenarnya kita kan harus percaya bahwa Allah itu maha hadir, dia itu omnipresent. Dia ada di surga, dia ada di bumi, dia ada di planet Mars, dia ada di planet Jupiter pun dia bisa ada di dalam waktu yang bersamaan. Yang hadir kekuasaannya atau pribadinya? Bisa dua-duanya. Kenapa tidak? Kalau pribadinya berarti dia membelah diri gitu. Bisa jadi, kenapa tidak? Itu namanya teologi amuba, Bang. Loh, Pak, kalau Anda baca, Bang, Anda baca 2 Tawarikh 6 ayat 20 ayat 18. Tuhan itu nggak pernah meninggalkan tempatnya. Bahkan di situ dikatakan bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya. Apalagi rumah yang kudiami ini. Di ayat 21, ketika kita berdoa minta ampun, Tuhan dari kediamannya berkata dosamu keampuni, selesai, Bang. Nggak ada Tuhan turun ke dunia, itu nggak pernah diajarkan para nabi, nggak ada seperti itu. Gitu loh. Anda ini entah dapat dari mana, di mana coba tunjukkan kepada saya di dalam kitab perjanjian lama Tuhan akan datang sebagai manusia. Mana, Bang? Tunjukkan, Bang. Di dalam perjanjian lama, Bang. Iya. Yesaya 9 itu kan udah jelas ya. Seorang anak telah lahir, itu sudah terjadi atau belum terjadi, Bang? Karena di dalam kebudayaan orang Yahudi itu, ya kan, kata-kata nubuatan itu seolah-olah sudah terjadi tetapi sebenarnya belum terjadi. Anda lihat, Bang, di dalam kitab Yesaya 1 ayat 1, penglihatan Yesaya bin Amos itu hanya ruang lingkupnya mana? Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos pada zaman Yotam, ya, saya bukakan deh kalau saya salah nanti ya. Nih, ini ruang lingkupnya nih, nggak sampai ke zaman Yesus. Nih, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman, nih garis bawahi, dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Nggak sampai ke zaman Yesus. Makanya kitab Yesaya 9 ayat 5, ayat 6 dan seterusnya itu orang Yahudi nggak pernah memahami itu untuk Yesus. Karena di situ dikatakan
seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Kata telah itu kalau di dalam bahasa Arab itu namanya fi'il mahdi, kejadian yang sudah terjadi. Itu juga yang dipahami oleh orang Yahudi. Ya tidak pernah orang Yahudi memahami itu nubuatan untuk Yesus, Bang, nggak ada. Iya, jelas orang Yahudi memang nggak pernah percaya karena Anda tadi mengatakan nubuatan gini, itu Pak, seolah-olah terjadi. Loh gini, kalau orang Yahudi Gimana percaya, orang Yahudi nggak akan menyalibkan Yesus Kristus. Gitu. Ya, Bang, apakah ini kan bercerita tentang kepahlawanan? Ya, seorang pahlawan yang akan membebaskan bangsa Israel sebagaimana yang pernah terjadi di zamannya Gideon. Baca Ya, ayat sebelumnya, Bang. Ya memang harapan mereka seperti itu, Mesiasnya akan tampil seperti Saul dan ya atau Daud. Memang harapan mereka seperti itu, sama seperti nanti di akhir zaman. Mereka akan mengharapkan datangnya seorang Mesias, tapi yang datang nanti adalah Mesias yang palsu di akhir zaman nanti. Yang seperti sekarang Ini bukan bercerita tentang akhir zaman, Bang. Ya, ini bukan bercerita tentang akhir zaman Yesaya ini. Iya, tapi semuanya itu saling ini terkait, bukan Pak. nubuatan. Ini bercerita tentang seorang yang anak yang sudah lahir, yaitu Hizkia. Hizkia inilah nanti yang tampil sebagai pahlawan membebaskan bangsa Israel itu dari penjajahan Raja Asyur. Ya itu kan tafsiran Anda. Loh, ini dibaca, ini bener ketafsiran gimana sih? Makanya jangan dicomot ayat itu, baca dari ayat 1 terus baca. Ya, di situ sangat jelas nih. Engkau telah kalau kita baca dari ayat sebelumnya, ya. Di ayat sebelumnya kita baca di ayat 1, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Nafali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam gelap telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman atas terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita besar. Yang besar, mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang-orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan dan gandar yang di atas baunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Median. Nah, itu dia. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ini sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Bagaimana mungkin kata telah dipahami akan terjadi? Ini gimana sih? Nggak bisa, Bang. Anda telah makan artinya Anda belum makan. Mungkin bunyinya gini, telah akan terjadi, mungkin bunyinya. Ya. Jadi dua kaki itu. Saya Karena telah bisa makan bisa. artinya saya belum makan gitu. Telah akan makan. Kalau kita lihat Yesaya 1 ayat 1, pandangan Yesaya tidak sampai ke zaman Yesus. Itu hanya pada zaman siapa, Pak, Bang? Iya, Baca Yesaya 1 ayat 1. Saya lagi nggak pegang Alkitab sih, Pak. Tapi yang pasti gini, yang pasti gini, Pak. Yang jelas saya lagi nggak pegang Alkitab, ya kan. Tapi yang jelas gini, biar bagaimanapun, ya kan, Pak Sugi ini tidak akan pernah mengerti konsep kekristenan secara keseluruhan. Kenapa? Karena Pak Sugi kurang lebih sama seperti bangsa Israel yang melihat Alkitab itu dari sisi fisik, dari sisi lahiriah. Jadi nggak akan pernah mengerti Enggak, Pak, salah Pak, saya lurusin. Kalau bangsa Israel tidak kenal dengan namanya perjanjian baru, Pak. Nggak mengenal. Dia nggak mengenal Bible, Pak. Ya betul, ya kalau Ya makanya Bapak jangan memframing bahwa Ustaz Sugi sama kayak orang Israel yang tidak percaya dengan Bible gitu loh, Pak. Bukan begitu, Bang. Loh, Jadi seandainya Pak Sugi percaya dengan Alkitab kan juga nggak mungkin Pak Sugi memeluk agama Islam kan, Pak?
gitu loh. Pak Sugi kan mempelajari mempelajari Alkitab kan hanya untuk mencari kekurangannya, kelemahannya. Bukan mencari ya kan? kekurangan, saya itu mempelajari Bible itu meluruskan paham Kristen yang salah. Karena apa yang dipahami Kristen itu beda sekali dengan yang diajarkan oleh para nabi, termasuk yang diajarkan Yesus. Beda, jauh beda, Bang. Nggak ada bedanya sih, Pak. Loh, Nggak ada contoh. bedanya. Yang disembah Yesus siapa? Yesus tidak ada menyembah siapa-siapa. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yohanes 4 ayat 22. Yesus di situ berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus nggak nyembah. Itu dalam kapasitasnya sebagai manusia, dalam arti menyembah. Nah, sebagai kapasitasnya berfellowship. sebagai manusia, dia nyembah enggak? Itu dalam kapasitasnya sebagai manusia dia berfellowship. Iya, dia nyembah tidak? Nggak, Pak Sugi ngerti berfellowship nggak? Nggak ada di Ngerti ajaran nggak? Yesus seperti itu, nggak ada. Halo, Di mana ya, Pak- Yesus berkata ya, bahwa dia kalau adalah Pak Sugi nggak ngerti firman yang jadi apa manusia? fellowship, saya juga susah jelasin ya, Bang, Pak. saya Gitu. tanya di mana Yesus berkata dia adalah firman yang jadi manusia? Di mana? Di mana juga dikatakan bahwa Yesus bukan firman yang menjadi manusia. Ya karena Yesus mengatakan bahwa dia itu penyampai firman. Kalau memang Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, ngapain Yesus nyampaikan firman lagi? Lalu jelaskan kepada saya apa arti makna kata-kata Yesus Kristus waktu dia berkata, perkataanku ialah roh dan kehidupan. Apa itu maknanya, Pak? Pernyataan Ceritain sama Pak Yesus Sugi. itu sama. Apa maknanya? Kalau dia Apa? percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, dia akan hidup. Itulah roh. Dan kebenaran memang yang disampaikan. Loh, kok tertawa? Hehehe. Apa? Loh, bener enggak? Roh di situ adalah yang membawa manusia itu hidup yang kekal itu tadi maksudnya. Makanya hidup yang kekal itu adalah percaya Yesus utusan Tuhan. Dari tadi saya minta kepada Anda, di mana Yesus mengajarkan bahwa untuk masuk surga percaya Dia adalah Tuhan. Itu di mana? Di Yohanes ada, Pak. Bapak Ya, baca. Yohanes mana? Bapak Yohanes baca mana? kitab Yohanes sudah habis. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Aku adalah Tuhan. Di mana? Barang Jangan siapa main yang tafsir. barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sampai selama-lamanya. Nah, percaya sebagai apa, Bang? Percaya sebagai juru selamat, Pak. Nah, nggak masalah kalau juru selamat, karena memang ketika Tuhan ingin menolong manusia, Dia mengutus juru selamat berupa manusia. Mana ayatnya? Yesaya 19 ayat 20. Nggak ada masalah itu. Tapi kalau juru selamat ini yang dituhankan, ini yang kacau. Pak, Karena- nih Pak Sugi, sebentar saya potong ya. Pak Sugi harus ngerti, di konsep perjanjian lama itu satu-satunya juru selamat itu cuma Yahweh atau Yehova. Coba baca Iya Yesaya kan? 19 ayat 20, coba baca dulu. Saya nggak megang Alkitab, Pak. Nah itu dia, kamu cuma modal ngeyel. Nih saya bacakan nih. Yesaya 19, bukan cuma Yesus yang jadi juru selamat. Nih, itu akan terjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena seorang orang penindas, maka Ia akan mengirimkan seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuh, juru selamat bukan Tuhan yang jadi manusia, tapi manusia yang diutus oleh Tuhan, itulah juru selamat. Nih gini, maksudnya ayat itu begini, Pak. Itu diteguhkan oleh kitab Ibrani, di mana di zaman dahulu Allah telah berulang kali berbicara melalui nabi-nabinya. Tetapi di zamannya akhir ini Allah berbicara melalui anak yang tunggal, yaitu firman yang turun ke dalam dunia. Ibrani entah kitab karangan siapa kau bawa-bawa. Sekarang Yesusnya sendiri kita pegang. Ya, kita pegang Yesus sendiri itu. Adakah Yesus menjelaskan bahwa Dia adalah firman yang jadi manusia? Adakah Yesus menjelaskan bahwa dirinya adalah Tuhan yang jadi manusia? Adakah Yesus menerangkan syarat masuk surga percaya Yesus sebagai Tuhan? Tidak ada. Gini Pak Sugi ya, di perjanjian lama itu para nabi itu jika menyampaikan firman Allah itu mereka selalu berkata Allah telah berfirman, dengarkanlah firman Allah. Tapi kalau di perjanjian baru Yesus selalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Selalu dia berkata seperti itu. Nggak pernah dia berkata
Allah berfirman kepadaku, nggak pernah dia berkata seperti itu, Pak. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat ke-30 atau di dalam Yohanes 12 ayat 49, perkataanku bukan dari diriku, tetapi yang aku sampaikan itu berasal dari Bapakku. Apa bedanya? Nih gini, itu konteksnya adalah ketika dia berbicara dengan orang Yahudi, dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak mempercayai bahwa Yesus ini adalah Bahkan kepada muridnya utusan. sendiri, kepada muridnya sendiri. Yohanes 17 ayat 8, segala firman-Mu yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Iya, saya hafal sebagian, Berarti Pak. Yesus itu menerima firman. Kalau Yesus menerima firman, berarti Tuhan berfirman kepada Yesus. Gitu loh. Betul enggak? Itu dalam konteks itu Aduh. kemenanggulangan, ya kan? Apa sih ini? Apa namanya, suatu kesatuan di dalam Bapa dan Anak gitu. Aduh, di mana lah satu kesatuan? Anda masih bawa-bawa Trinitas. Yesus tidak pernah ngajarin Trinitas. Bahkan Ya, sudah itu. saya bilang tadi, Kisah Para Rasul 19 ayat 2, para murid tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Masih bawa-bawa Trinitas lagi. Ketika Paulus bertanya kepada para murid, ketika kamu sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka Belum menjawab jawabannya. belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus. Mungkinkah yang Roh Kudus ini Tuhan tapi nggak pernah diajarkan? Misalnya ada orang mualaf nih. Sudahkah kamu mengenal Allah ketika kamu menjadi Islam? Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Allah. Lucu enggak? Padahal ini dasar ketuhanan ini. Trinitas dasar ketuhanan Kristen. Tapi nggak pernah diajarkan kalau Roh Kudus itu Tuhan. Bahkan para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus. Iya, maka Sungguh gini Nih, aneh. gini, saya jelasin, Pak. Ya, bagi Bapak aneh karena Bapak belum mengerti. Saya Oke. jelasin makanya. Oke, Ya kan? kenapa para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Makanya gini, Roh Kudus itu baru bisa dicurahkan, baru bisa turun hanya ketika Yesus sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Makanya ketika dia mati dan bangkit, dia naik ke surga, ya kan, dia mengadakan penyelesaian dosa, ya kan, penyucian dosa di ruang maha suci, baru dia turun kembali menyatakan diri selama 40 hari kepada para murid, baru dia berkata, engkau jangan pergi dari Yerusalem sampai janji Bapa terjadi, artinya sampai Roh Kudus dicurahkan kepadamu. Itulah Oke, di Kisah Para Rasul alasanmu 2, itu. hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan baru selama 2000 tahun. Inilah yang dinamakan zaman Roh Kudus atau zaman anugerah. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka ia diselamatkan. Inilah yang dinamakan anugerah, Pak, yang tidak akan pernah bisa dimengerti oleh orang dunia, termasuk oleh orang Yahudi. Sebagian besar. Anda mengatakan Gitu. ketika Yesus setelah bangkit barulah Roh Kudus curahkan. Nah, Kisah Para Rasul ini kejadiannya kan Yesus setelah bangkit. Tapi faktanya para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus. Padahal ya di dalam kitab orang Kristen itu, ini Roh Kudus, ini Roh Kudus. Aneh. Karena Gitu itu loh. karena itu sifatnya rahasia, Pak. Lah, Karena itu sifatnya masa konsep rahasia. ketuhanan dirahasiakan gimana sih? Makanya di Aneh kitab ini. nih, makanya di kitab Efesus, di kitab Galatia itu dijelaskan rahasia yang Artinya telah turun temurun berabad-abad. Artinya Trinitas itu ada nanti setelah Yesus. Yesus nggak pernah mengajarkan Trinitas. Para nabi nggak pernah mengajarkan Trinitas, Bang. Ya, Nih nggak gini, ada Pak. Trinitas diajarkan. Sebenarnya Di nih mana gini, Yesus oke. mengatakan bahwa Roh Kudus Oke. itu Allah itu di mana? Nih gini ya, saya jelaskan ya. Di dalam kitab Yohanes itu sudah diberitakan bahwa kata Yesus, nanti Bapa akan Kayaknya gue yang harus hadapin dia nih, Pak. Bentar, nggak apa-apa, Bang Adi. Gimana, Bang? Ya, jadi gini. Di kitab Yohanes dikatakan bahwa aku akan mengutus kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, ya kan? Nggak ada, ya itu Roh Kudus nggak ada. Jangan ditambah-tambah. Ada Roh Nggak. kebenaran. Roh kebenaran. Nah, Roh kebenaran ya, bukan Ada Roh ayatnya. kebenaran, Bang.
sang penghibur. Iya, sang penghibur atau roh kebenaran, julukannya banyak, Pak. Julukannya banyak. Tapi jangan langsung disebut Roh Kudus. Anda nambah-nambah kalau disebut Roh Kudus. Roh Kudus Itu karena di dia dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Iya, Itu, Bang. betul. Karena Nah. memang Roh Kudus itu kan dari asal kata Ruach HaKodesh Oke, atau Bang. Ruach Sip. Elohim. Oke ya, Yesus berkata begini, Yohanes 16 ayat 7. Banyak hal yang harus aku bentar saya bukakan deh ya. Yohanes 16 ya. Yohanes 16. Bentar saya bukakan. Ini menurut Yesus ya. Iya, kalau nggak salah kata-katanya banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi saat ini engkau belum dapat menerimanya, ya kan? Bentar, Ya, bukan kurang lebih itu. seperti itu. Guru ndak tidur kali ya. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nih, di ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab Iya. jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang Betul. kepadamu. Tetapi Betul. jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini tidak bisa dikatakan itu Roh Kudus, Bang. Karena Roh Kudus itu, baik Yesus pergi atau tidak pergi, Roh Kudus sudah datang. Roh Kudus pernah memberkati Elizabeth. Roh Kudus pernah memberkati Maria. Roh Kudus pernah hadir ketika Yesus dibaptis. Saya jelaskan. Ingat, syaratnya Saya- Roh Kudus. iya. Sebentar, syaratnya penghibur itu datang, Yesus Iya. harus pergi. Iya. Sementara Roh Kudus, baik Yesus pergi atau tidak pergi, Roh Kudus tetap datang dan sudah datang. Jadi itu bukan Roh Kudus. Oke, gini saya jelasin Pak Sugi. Saya jelasin yang pertama. Sebenarnya saya udah tahu maksudnya Pak Sugi itu sebenarnya kalau menurut di dalam iman Pak Sugi kan itu kan Nabi Muhammad, betul nggak? Ya kan? Oke, tapi di sini saya akan jelaskan begini, ya kan? Kalau Pak Sugi tadi statementnya seperti itu, Roh Kudus telah turun di zaman-zaman sebelum Yesus lahir pun memang betul. Itu tapi Roh Kudus hanya turun dan menginggapi, tetapi tidak diam stay sampai selama-lamanya. Tetapi ketika Yesus Kristus telah mati dan bangkit naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu diam di dalam diri orang percaya atau di dalam diri orang Kristen yang sudah lahir baru. Itu diam sampai selama-lamanya, bukan sekedar kalau dia Roh Kudus itu bukan sekedar turun naik. Kalau di dalam Bang, perjanjian lama, dengerin dulu Pak sebentar. ciri-ciri. Kalau di dalam perjanjian lama, ketika Saul berbuat dosa atau tidak taat, itu Roh Kudus bisa meninggalkan Saul. Maka dari itu Daud berdoa, janganlah ambil rohmu yang kudus daripada aku. Ya, tapi di perjanjian baru itu Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan orang-orang percaya karena dikatakan dia akan menyertai kami. Kita lihat sampai ciri-cirinya, Bang. selama-lamanya. Kita lihat ciri-cirinya. Iya. Sang penghibur itu ketika dia datang, dia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya, ayat 13. Ia akan membawa manusia ke seluruh kebenaran, dia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kalau itu Roh Kudus, hukum apa yang dinyatakan kepada bangsa-bangsa? Hukum apa? Bukan, Ayo. Pak. Kalau mau melihatnya dari kitab Yohanes, karena dikatakan Ini di dalam kitabmu. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab, bentar dulu, belum selesai ayat. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang ia dengar daripadanya itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dititipannya daripadaku. Coba, ini apa yang dinyatakan kepada Anda? Yaitu Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus. Kebenaran apa yang dinyatakan? Ya, kebenaran bahwa kematian Kristus itu adalah penebusan dosa. Berita Injil adalah berita kematian tentang matinya dan bangkitnya Yesus Kristus dari kematian, mengalahkan kematian, maut dan iblis. Gitu Pak Sugi. Halo? Gini Bang, jadi gini. Iya. Roh ya itu tidak bisa dipahami secara harafiah saja, karena roh itu bisa berarti seorang nabi. Betul? Anda setuju tidak? Enggak setuju saya. Oke, saya bukakan ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 1.
Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu Telah muncul ke seluruh yang dunia. telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Iya. Di situ roh artinya apa, Bang? Dilanjutkan mereka adalah nabi-nabi palsu yang tidak Iya. mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang dalam sebagai manusia. Oke, Ada di ayat sini lanjutannya, yang Pak. ingin kita Ada bicarakan ayat apa lanjutannya. arti roh di situ, Bang? Ada ayat lanjutannya. Iya, Roh-roh- saya hafal sampai ayat 4 itu, Bang. Tenang aja. Itu roh-roh antikristus atau roh-roh yang menolak kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Roh antikristus aduh. Ya, Pak Sugi nggak akan Bentar. mengerti Pak konsep roh antikristus, roh Allah. Roh Pak Sugi nggak akan antikristus ngerti. bisa disebut nabi palsu tidak, Bang? Di ayat itu, Bang? Nabi palsunya bukan Loh. roh antikris, tapi rohnya itu ada di dalam nabi palsu itu. Artinya ketika orang itu berbicara ada roh. Kalau nabi benar maka yang masuk adalah roh yang berasal dari Allah. Kalau itu nabi palsu yang datang adalah roh penyesat, gitu loh, Bang. Makanya antara roh dengan nabi di situ dikaitkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku nggak pakai peci, dia apa pula nih? Aku pakai peci dulu ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah roh itu berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi loh. Banyak nabi-nabi palsu. Kok terus ayatnya sebab banyak nabi-nabi palsu. Berarti antara roh dengan nabi itu ada kaitannya. Kalau tidak ada kaitannya ngapain di situ disebut nabi palsu? Artinya di situ ingin mengatakan apa? Pak, Bahwa iya. roh penyesat itu adalah nabi palsu. Begitu loh. Oke, saya tanggapi ya. Nabi palsu itu bukan nabi, Pak. Namanya juga nabi palsu. Ya, dia jelas bukan nabi. Ya dia nabi tapi nabi palsu, Bang. Nggak ada yang namanya nabi tapi nabi palsu. Nggak ada, Pak. Yang ada orang mengaku nabi Lah tapi kenapa di sebenarnya situ bukan disebut nabi palsu? Ya karena dia kan di ayat selanjutnya kan dijelaskan barang siapa yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kan ada Lah ayat iya, selanjutnya. penyesat itu artinya nabi palsu. Apa sih ini orang? Di kitabmu ada nabi palsu kok nggak ada nabi palsu gimana sih? Itu jelas-jelas disebut sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah pergi Pergi ke seluruh dunia. pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, yaitu Dan apabila roh roh antikristus. itu mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, Iya. berasal dari Allah. Iya. Nah, roh palsu itu menyangkal Yesus itu bukan manusia yang berasal dari Allah. Betul. Kan begitu. Betul. Artinya apa? Bahwa ada orang-orang ya yang akan menyesatkan manusia, itulah roh penyesat atau nabi palsu. Iya, udah pasti. Makanya Pak, di dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain di ayat Iya. 17-nya, yaitu roh kebenaran. Betul. Masa orang tapi roh? Gimana sih? Makanya supaya tidak terjadi kontradiksi antara 16 dan 17, roh di situ harus kita pahami sebagai manusia. Kenapa Pak. apa bisa? Bisa karena roh bisa berarti seorang nabi. Nah, gini, Gitu, Pak. Bang. Oke, saya tanggapin, Pak. Jadi gini, di kitab Yohanes dengan Injil Yohanes 1, 2 dan 3 itu berbeda konteks, Pak. Nggak bisa disamain. Itu konteksnya beda, Pak. Memang, Gitu. tapi di situ menerangkan bahwa roh itu bisa berarti seorang nabi. Oke, sekarang gini, Pak ya. Sekarang gini, Gimana sih orang ini? Pak. Enggak, ya kalau itu kan argumen Bapak. Saya kan juga punya argumen Bukan sendiri. argumen saya, ya Bang. kan? Coba sekarang kalau itu bukan roh, itu bukan seorang nabi, kenapa di situ ada kata nabi-nabi, nabi-nabi palsu? Kenapa? Apa Ya, korelasinya antara roh dengan nabi kalau itu roh bukan nabi? Ya itu penyesat. Lah iya. Roh penyesat artinya nabi palsu. Cocok enggak? Bukan arti nabi palsu. Orang itu dimasuki roh penyesat. Artinya Makanya nabi yang benar dirasui Tapi benar. oleh roh kebenaran, kan gitu. Gimana sih kamu ini? Ya Lah betul. iya. Tetapi- Makanya yang dinubuatkan di situ bukan hanya roh, tetapi seseorang yang akan membawa manusia dalam seluruh kebenaran.
Tapi, Makanya Pak, di ayat 16 oke. dikatakan seorang penolong. Oke, sekarang saya tanya sama Bapak, ayat itu kan nggak berarti sampai di sana. Di sana kan dituliskan roh, dan roh itu akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Sekarang nabi mana yang dapat menyertai manusia sampai selama-lamanya? Saya tanya, nabi mana, Pak? Ada nggak nabi yang selama-lamanya hidup? Ada nggak nabi? Ada nggak nabi yang Anda tadi kan selama-lamanya hidup? sudah setuju bahwa ya roh di situ roh penyesat merasui orang sehingga dia disebut nabi palsu. Betul? Iya. Kan begitu. Nabi yang benar adalah roh kebenaran yang masuk ke dalam dirinya. Nah, roh itu hanya ada di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam. Karena orang Islam sampai sekarang itu masih menjalankan ya perintah-perintah Tuhan. Al-Qur'an juga disebut ruh. Ngerti? Al-Qur'an disebut ruh. Sekarang saya tanya sama Bapak, oke, berhubung Bapak ngomong soal Al-Qur'an, ada yang saya mau tanyakan. Al-Qur'an di dalam keimanan Bapak, ya kan? Itu Al-Qur'an itu diciptakan atau kekal ada dengan sendirinya? Al-Quran yang berupa buku itu tulisan wahyu Allah itu tulisan manusia. Tetapi Al-Quran yang berupa kalam yang Iya. disampaikan itu bukan Iya. ciptaan, tapi itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti Jadi kekal. wahyu itu kekal dia. Sifat kekal. Kekal. Berarti Allah dan firman-Nya sama-sama kekal. Betul. Betul. Berarti konsep ketauhidan batal dong, Pak. Tauhid Loh, itu kok kan batal gimana? tauhid itu kan cuma ada satu yang kekal, cuma Allah doang. Kalau Allah dengan firman-Nya berarti ada dua. Bukan dong. Allah dan firman-Nya ini bukan dua sosok. Sejak kapan Allah dan firman-Nya itu dua sosok? Firman itu sifatnya Allah. Sifat Allah itu mutakaliman. Kemampuan berbicara. Kemampuan berkata-kata. Bukan dua sosok. Kalau Anda katakan begitu berarti Tuhan saya itu ada 99 dong. Sifat Allah itu ada 99. Sifat-sifat mulia Allah. Ada juga sifat 20 Allah. Oh, banyak nanti. Nah, Iya, inilah salah pikir Anda. Firman Allah ketika masih melekat dengan Allah, dia adalah Allah. Tapi ketika firman itu telah nujul, dia adalah makhluk. Begitu, Bang. Contoh Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu beserta Allah. Ini masih Tuhan nih. Firman Tetapi itu ketika bersama-sama. dia di ayat 14, di ayat 14 firman itu telah menjadi manusia, dia makhluk. Makanya di Wahyu 3 ayat 14 Yesus ciptaan. Tapi kan Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Yesus ciptaan. itu Wahyu Gitu, Bang. Itu Wahyu 3 ayat 14 kalau nggak salah. Betul. Kan? Itu Betul. Wahyu 3 ayat 14 itu terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu ada yang salah itu. Loh, yang salahnya mana, Bang? Bahasa Yunaninya seperti apa, Bang? Sebenarnya itu lebih tepatnya bahasanya itu dia adalah ya dan amin, firman Allah yang hidup, yang awal dan yang akhir. Loh, nggak ada terjemahan seperti itu. Bahasa Yunaninya nggak seperti Ya, itu, Bang. itu terjemahan Udah versi benar John. itu. Terjemahan Udah versi benar. John. Itu terjemahan dari mana seperti itu? Ya. Jadi di situ sangat jelas sekali. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus ciptaan Allah yang mula-mula. Oke, nggak ada masalah. Dalam praeksistensinya sebagai sebelum jadi manusia dia diciptakan. Bukan cuma Yesus yang diciptakan sebelum berbentuk jasad ini. Bahkan kalau di dalam Islam, ya, kami sebelum menjadi manusia sudah ada perjanjian dengan Allah. Allah mengambil Sudah ada, kesaksian kepada kita, iya. alastu birabbikum. MOU-nya lah ya.
Udah ada MOU-nya, Iya. jadi nggak ada masalah itu. Saya tahu itu kan apa konsep di dalam keimanan Islam, saya tahu kok Pak, gitu. Yang jelas gini lah Pak ya. Kadang-kadang itu yang saya pikirkan gini ya. Ini sekedar sharing sedikit ya. Yang sering paling polemikus Muslim itu mendebat atau menyerang kan hanya kekristenan atau Katolik ya. Tapi kenapa nggak pernah menyerang keimanan agama Buddha, Hindu, dan yang lain-lain? Ada apa? Kenapa yang diserang cuman Kristen? Oke, saya jawab. Atau Alkitab? Karena baik Hindu ataupun Buddha, dia nggak nyamar-nyamar ke Islam-Islaman. Lihat Kristen, nama Tuhan saya dipakai Allah, kitab saya dipakai Alkitab, nama kitab saya Rasul, iman, malaikat, nabi, dipakai semua oleh mereka. Loh Pak, jangan salah Pak. Islam itu baru ada di abad ke-7 nih Pak. Kalau Tunjuk di dalam kitab Anda, kita dalam berbicara teks secara Yunaninya sejarah. ada kata Allah. Tunjuk. Iya, saya jelaskan begini. Saya jelaskan. Memang dalam bahasa aslinya memang bukan Allah atau bukan Nah, Allah. Bahasa kenapa aslinya dia adalah dia dengerin saya dulu. Saya jelasin. Bapak mau dengar nggak sekarang saya tanya kalau saya jelasin?